Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqullahi ta'ati la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di salah satu rumahnya dalam rangka melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga kehadiran kita di sini di antara bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang yang memiliki kedalaman ilmu, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an seringkali mengemukakan pendapat-pendapat yang mana pendapatnya penuh makna dan sangat dalam artinya, sehingga tidak ragu bagi kita untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Semoga kita tidak hanya mendapatkan kebahagiaan dunia, tapi juga kebahagiaan akhirat kelak. Di antara pendapat beliau yang dikutip oleh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, "Man ishtaqa ilal jannah sara ilal khairat, wa man ashfaqa ila minan nar intaha 'an syahwat, wa man tayaqqana bil maut inhadamat 'alaihi ladzat, wa man 'arafa ad-dunya hanat 'alaihi al-musibat." Barang siapa yang merindukan surga, maka ia akan senantiasa bersegera untuk berbuat kebaikan. Dan barang siapa yang takut akan siksa neraka, maka dia akan berhenti dari memperturutkan hawa nafsunya. Dan barang siapa mengetahui adanya kematian, maka dia tidak akan terlena dengan kenikmatan-kenikmatan duniawi. Dan barang siapa yang mengerti bahwa dunia adalah tempat cobaan, maka segala musibah yang menimpanya akan terasa ringan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari ungkapan di atas dapat kita ambil 4 prinsip hidup yang harus dipegang oleh seorang mukmin, yang harus kita jalani agar supaya kita menjalani kehidupan kita di dunia ini tidak hanya kebahagiaan dunia yang kita dapatkan, tapi juga kebahagiaan akhirat. Yang pertama adalah merindukan surga. Sebagai seorang mukmin pasti merindukan surga, pasti berkeinginan untuk masuk ke dalamnya. Surga adalah tempat kembali di akhirat yang penuh kenikmatan, yang mana kenikmatannya tidak dapat kita bayangkan. Begitu juga dengan sebaliknya dengan siksa neraka, azab dan siksanya, kesengsaraannya tak dapat kita bayangkan. Oleh karenanya, surga adalah tempat kembali yang amat sangat dirindukan oleh setiap muslim. Akan tetapi, kerinduan kita dengan surga bukanlah hanya hayalan, tapi surga harus digapai, yaitu dengan berusaha semaksimal mungkin dan bersegera untuk bertaubat atas segala dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersegera untuk beramal kebaikan. Karena sejatinya surga Allah ciptakan bagi hambanya yang bertakwa. Surga diciptakan bagi kita semuanya,
yang mana bila mana kita senantiasa mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, surat nomor 3 ayat 133, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi hamba-Nya yang bertakwa. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi meridhokan surga tidak hanya ditampakkan oleh pribadi, kesalahan pribadi saja, tapi bagaimana setiap kita bisa mengajak saudara-saudara kita, anak istri kita untuk menunjukkan kesolehan. Oleh karenanya kita dituntut untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala demi tegaknya nilai-nilai Islam. Sebagaimana Allah firmankan, yang mana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqatalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka membunuh ataupun mereka terbunuh, Allah sudah janjikan dengan surga. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, merupakan prinsip hidup seorang mukmin adalah takut akan neraka Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut terkadang muncul bila mana kita menyadari bahwa siksa, bahwa azab Allah Subhanahu wa taala, bahwa kesengsaraan di neraka tidak dapat kita bayangkan. Begitu juga tadi nikmatnya surga juga tidak dapat kita bayangkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'adtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar." Aku menyiapkan untuk hamba-hambaku yang salih apa-apa yang belum pernah dilihat oleh mata, apa-apa yang belum pernah didengar telinga, bahkan tidak terbersit sedikit pun dalam benak hati manusia. Sehebat apapun yang pernah kita lihat, seenak apapun makanan yang pernah kita nikmati, dibandingkan dengan nikmatnya surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya. Begitu juga perumpamaan dengan siksa Allah Subhanahu wa taala, panasnya api dunia dengan api neraka berbanding 1:70 kali lipat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam likulli juz'in minha haruha." Apimu yang kamu nyalakan di dunia ini adalah satu bagian daripada 70 bagian api neraka jahannam, dan setiap bagian memiliki panas yang sama. Dapat kita bayangkan, kita hidup di dunia, api bisa melahap apa saja yang ada di sekitarnya. Bagaimana dengan siksa neraka jahannam? 1 dibandingkan 70 kali lipat panasnya. Manakala kita tahu, manakala kita memiliki rasa takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hati kita pasti tidak ingin untuk mencicipinya atau bahkan masuk di dalamnya. Oleh karenanya, apa-apa yang menyebabkan orang yang pembuatnya masuk ke neraka jahanam, maka kita akan menghindarinya. Masyarul muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dengan kita mengingat api neraka jahanam, maka
kita akan senantiasa mengendalikan hawa nafsu kita. Kita penuhi kebutuhan kita sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, prinsip yang harus kita pegang dan harus kita jalani adalah yakin adanya kematian. Hakikat meyakini kematian bukan semata-mata kita yakin bahwa kita pasti mati. Tapi yang terpenting daripada itu adalah kita meyakini bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya. Bahkan kematian adalah awal dari kehidupan akhirat, awal kehidupan yang kekal. Oleh karenanya, kita akan senantiasa menjalani kehidupan kita ini penuh dengan ketundukan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jalani kehidupan ini sesuai dengan tuntunan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Oleh karenanya, yang terpenting bagi kita bukan di mana kita meninggal, kapan kita meninggal, tapi dalam keadaan apa maut itu datang menjemput kita. Karena kematian merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Bisa kapan dan di mana saja. Karena syarat mati bukan hanya karena tua, sakit bukanlah syarat daripada mati. Ketika ajal seseorang tiba, maka tidak bisa dimundurkan sedetik pun ataupun dimajukan sedetik pun. Oleh karenanya, terbaik bagi kita berjaga-jaga adalah senantiasa dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, apapun posisi kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya, dalam sabdanya, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, saya menghapuskannya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Prinsip hidup yang keempat yaitu meyakini bahwa kehidupan dunia adalah tempat cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa lanabluwannakum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un." Bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Wa lanabluwakum bisyarri wal khair, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan merupakan ujian, dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang yang kita pahami namanya ujian adalah sesuatu kesengsaraan, tapi kebaikan, kekayaan juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa dalam kisah, banyak kisah orang diuji dengan kemelaratan, dengan kemiskinan, mereka tetap beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika diuji dengan kemakmuran, dengan kekayaan, mereka lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita pernah dengar kisah tentang Qarun. Bagaimana ketika Qarun dalam keadaan miskin, Qarun itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sombong. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala benamkan dia, keluarganya, harta bendanya di dalam tanah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa prinsip yang harus kita pegang dan kita jalani. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita
ketika kita masih diberikan usia, maka semoga kita semuanya dapat melakukannya dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata, semoga kita semuanya dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala, diakhirkan dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu ghafurur rahim.